Ya, jadi kegiatan pada hari ini pada tanggal 3 September 2024 yang dilakukan di Kerom, salah satu tujuannya adalah edukasi publik. Bagaimana masyarakat di Kerom ini mengetahui tentang tusi dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial baru hadir di wilayah Provinsi Papua, itu baru 4 November 2022, dan banyak masyarakat di wilayah Papua Induk yang belum mengetahui tentang Komisi Yudisial. Maka salah satu harapan kehadiran Komisi Yudisial di Kerom adalah untuk melihat bagaimana masyarakat mengetahui, terutama yang masyarakat yang ada di Kerom mengetahui tugas pokok dari Komisi Yudisial. Perkenalkan, nama saya Alga Yusuf, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Arah Jadilan Sejati, kantor pusat di Jayapura. Terima kasih Bapak-bapak para narasumber telah memaparkan materi terkait masalah tugas dan tanggung jawab hukum KYI. Kami selaku penegak hukum, selaku advokat, banyak perkara-perkara yang telah kami tangani dan telah banyak kami menemukan contoh-contoh kasus sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ketua Pengumpul KYI di Papua tadi, bahwa menurut kami bahwa lahirnya KYI ini mencerminkan bahwa di lembaga peradilan kita, khususnya kepada hakim-hakim yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melakukan pemeriksaan perkara dalam persidangan, ini mencerminkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran. Jadi contoh kasus yang lebih spesifiknya kami akan sampaikan bahwa kami pernah menangani beberapa perkara yang besar yang menjadi perhatian publik. Contohnya di Wamena, satu narasumber yang ada di depan kita pernah saya libatkan menjadi ahli pidana, Bapak Sudirman Bakti di Pengadilan Wamena. Itu telah tergambarkan, telah terlihat secara kasat mata di hadapan kami selaku penegak hukum, selaku penasihat hukum klien kami, bahwa ada perilaku hakim yang menangani perkara yang sedang kami tangani pada saat itu, yang sebenarnya itu masuk dalam klasifikasi adalah pelanggaran kode etik hakim. Karena pada saat itu kami memiliki keyakinan klien yang sedang kami tangani, mulai dari tingkat penyidikan sampai masuk kepada sidang peradilan di Pengadilan Wamena, tidak memiliki dasar untuk klien tersebut atau terdakwa tersebut memiliki alasan hukum untuk harus ditahan atau harus dihukum. Tetapi karena ada hubungan emosional antara hakim dengan di tingkat kejaksaan yang kami lihat, sehingga tindakan-tindakan penghukuman kepada masyarakat yang tidak bersalah itu terjadi. Dihukum dari tingkat penyidikan, kami sudah melakukan upaya-upaya hukum supaya bisa dapat ditangguhkan. Kami sudah menyurat sampai ke tingkat Kejaksaan Agung di pusat, di Ombudsman. Semuanya kami sudah menyurat meminta permohonan untuk bisa menjadi pertimbangan
terkait masalah penahanan yang tidak berdasar. Namun terjadi tidak hanya sampai penghukuman atau penahanan yang terjadi di tingkat penyidikan, tapi terjadi pada putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Ada upaya-upaya untuk keberpihakan ke pihak sebelah, sehingga itu yang ingin kami sampaikan kepada KAI agar kedepannya mungkin bisa melakukan pengawasan secara ekstra, apalagi kalau sudah ada informasi dari masyarakat atau pengaduan secara resmi. Mungkin itu saja yang kami sedikit yang kami sampaikan. Pertanyaan atas waktu kami ucapkan terima kasih. Yang pertama itu, apakah di dalam setiap proses peradilan ada aturan atau kebijakan tertentu dari pihak Komisi Yudisial untuk mengikuti dalam setiap prosesnya? Begitu kira-kira Pak. Yang kedua, ketika terjadi pelanggaran kode etik yang sudah diamati atau sudah diketahui oleh pihak KAI sendiri, apakah boleh diproses tanpa melalui surat pengaduan, begitu ya, ini langsung diawasi langsung, begitu ya Pak. Demikian Pak Koordinator, saya silakan untuk menanggapi. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Ketua, Pak Albert. Jadi pertanyaannya cukup bagus karena apa? Karena banyak masyarakat yang mereka bertanya-tanya, kapan KAI itu bisa melakukan pemantauan? Apakah harus menunggu surat turun atau langsung? Jawabannya bisa. Baik pada saat persidangan proses itu berjalan, tiba-tiba dalam perjalanan persidangan itu akan melihat misalnya ada intervensi pihak atau dalam kegagalan hakim dalam perkara di dalam persidangan. Tidak bisa dalam proses penanganan berjalan bisa. Atau setelah diputus. Kalau setelah diputus, hakim meminta kami KAI tidak bisa intervensi terhadap perusahaan. Tapi ketika putusan itu keluar, di balik putusan itu ada intervensi kemudian pertemuan di balik itu terjadi antara hakim dengan oknum bertengkar. Misalnya seperti itu. Jadi bisa dilakukan itu dilakukan sudah terkait. Jadi mau kapan saja bisa. Tapi lebih baik dari awal sehingga kita ikutin kasusnya. Itu pertama. Yang kedua, apakah ada aturan secara internal dalam KAI untuk mengikuti setiap proses persidangan? Iya. Mungkin prosedurnya Pak ya? Iya. Ketika perkara itu ditangani, adakah aturan atau kebijakan untuk melibatkan KAI, kebijakan internal dalam KAI untuk dilibatkan dalam setiap proses? Ketika KAI melihat di depan mata, misalnya itu salah, pada saat itu KAI apakah bisa langsung melakukan tindakan? KAI menunggu laporan, itu menjadi masukan KAI di depan. Ketika orang masuk dengan asumsi dari KAI, dengan KAI kan begini, hakim-hakim yang ada di pengadilan kan sudah ada di dalam list KAI. KAI tahu. Ketika kita juga tahu kalau misalnya ada melihat, dan itu akan diperkuat ketika ada laporan masyarakat. Karena tugas KAI cuma mengawasi. Kecuali yang bawas beda. Kalau bawas bisa dilakukan OTT. Makanya kenapa KAI dengan bawas ketika misalnya beberapa kali bawas dapat kantor, kami koordinasi. Kami kasih masukan terkait kursi dari KAI dan koordinasi kami di dalam beberapa. Itu bisa karena mereka berkewenangan itu melakukan OTT. Kalau KAI tidak. Tapi informasi itu misalnya hakim yang bersangkutan sedang perkara dan KAI melihat ini itu menjadi masukan. Ketika ada laporan masyarakat datang, kita memperkuat dari laporan yang kita lihat. Nah, mungkin seperti itu. Dan memang integritas yang namanya ini ya hakim juga manusia. Artinya begini, bukan KAI ini alergi terhadap hakim, bukan. Karena begini, KAI dan
hakim ini kan sebagai partner, teman. Mohon maaf Pak Ketua, jadi tidak jadi nggak, ini bukan berarti bahwa hakim terlalu nurut, tapi kita berbicara pada rule. Jadi kaya dan hakim ini adalah partner, di mana kita bersama-sama untuk menegakkan peradilan yang bersih. Dan musuh kita adalah tadi, musuh kita adalah KKN, musuh kita itu musuh bersama kita. Walaupun realitanya tidak seperti itu, tapi jargonnya menegakkan peradilan bersih adalah bersama kita bersama-sama. Itu jargonnya harus ada. Sehingga kita bersama-sama bagaimana menegakkan peradilan bersih. Walaupun saya tidak sependapat ketika hakim bermasalah kemudian hakim itu dipindahkan ke daerah kosong. Saya tidak terlalu berpendapat dengan itu. Karena seakan-akan hakim ya, karena kalau sudah memang bersalah, kenapa? Harusnya di satu hukuman tidak harus ke pelosok, karena di situ pasti akan bermasalah. Cuma makanya mungkin jadi kita aturan dan sanksinya itu di dalam mereka. Cuma kadang hal tertentu ya, kadang saya sebagai seorang kaya di sisi lain juga sebagai pengamat demokrasi juga kadang melihat hal tertentu yang kadang tidak punya kemasukan, karena kurang-kurang. Karena hakim bermasalah dipindah ke pelosok, memang pelosok itu tempatnya gimana itu juga salah juga. Nanganan perkara juga. Jadi sebenarnya kurang-kurang juga. Itu pendapat dari saya. Itu memang ini menjadi musuh kita bersama untuk menegakkan hal-hal yang bersama. Dan kedua adalah saya minta juga kepada kita masyarakat sebagai negara kita bersama-sama untuk membahas mafia peradilan. Ini Pak Bupati. Sebelum kita masuk di DKI, sebelum kita masuk di Papua, ada banyak mafia yang terjadi di Papua. Sudah. Saya berani bicara ini karena saya sudah banyak sekali mendapatkan gambaran. Mari saya mengajak seluruh masyarakat atau Papua untuk bersama-sama melawan kasus dan sudah mencoret menegakkan peradilan. Jadi ini momen yang baik, tepat kita bersama-sama. Kalau hal yang tidak benar kita berbaik. Mungkin itu menjadi makanan kita sehari-hari, tapi kasih masyarakat kita, kasih orang-orang yang mau. Kemarin ada orang kata dia sampai nangis lagi, pasangan terjadi siapa lagi. Saya punya uang sudah habis, saya jual mobil hanya untuk membayar beberapa orang. Nah dilakukan oleh seorang penegak hukum. Saya sudah habis-habisan Pak. Dia datang ke kantor kami dari jam 4 sampai pulang jam 7 malam. Dia bicara itu. Masa sekarang bersama siapa lagi? Saya datang ke pengadilan itu mau mencari keadilan, tapi merasa tidak mendapatkan keadilan itu. Yang terjadi apa saya dikuras Pak. Makanya ayo saya ngajak kita bersama-sama. Saya ngajak seluruh masyarakat negara kita ayo. Siap. Jadi tujuan daripada ini sebenarnya saya mau bilang bahwa kalau kita melihat jargonnya bahwa hakim hukum itu adalah tajam ke bawah, untuk ke atas, itu mari kita ubah itu. Ya, ubah itu dengan bagaimana bersama-sama. Kita berubah bersama-sama. Bagaimana menegakkan peradilan bersama-sama. Itu mungkin maksudnya saya. Ya, jadi kegiatan pada hari ini pada tanggal 3 September 2024 yang dilakukan di Kerom, salah satu tujuannya adalah edukasi publik. Bagaimana masyarakat di Kerom ini mengetahui tentang tusi dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial baru hadir di wilayah Provinsi Papua itu baru 4 November 2022 dan banyak masyarakat di wilayah Papua Induk yang belum mengetahui tentang Komisi Yudisial. Maka salah satu harapan kehadiran Komisi Yudisial di Kerom adalah untuk melihat bagaimana masyarakat mengetahui, terutama yang masyarakat yang ada di Kerom mengetahui tugas pokok dari Komisi Yudisial. Tugas pokok dari Komisi Yudisial ini yang pertama itu adalah melakukan pengawasan dan juga perlindungan dan
pengawasan, perlindungan dalam arti melakukan advokasi ketika hakim yang bersangkutan mendapat harkat dan martabat direndahkan oleh orang persorangan atau instansi atau manapun. Maka Komisi Yudisial melakukan fungsi advokasi hakim untuk melakukan perlindungan dengan menelusuri informasi, kemudian koordinasi dengan penegak hukum. Kemudian fungsi yang kedua melakukan pengawasan. Pengawasan hakim biasa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adanya pengaduan lapor masyarakat, kedua dengan adanya inisiatif dari Komisi Yudisial. Dan pengaduan dari masyarakat biasanya Komisi Yudisial datang langsung ke pengadilan untuk melakukan pemantauan persidangan. Kemudian yang terkait inisiatif, Komisi Yudisial hadir terkait terutama di kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Dengan demikian, saya mengajak seluruh masyarakat Kerom, terutama masyarakat yang berhadapan hukum di pengadilan, ketika melihat dalam persidangan maupun di luar persidangan ada oknum-oknum hakim yang notabene mendapatkan intervensi ataupun tidak sesuai dengan kode etik, silakan untuk datang ke Komisi Yudisial yang ada di berkantor di Jalan Padaburon Ale-Ale untuk bisa melaporkan terhadap oknum-oknum hakim yang melanggar kode etik atau diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam beracara di persidangan maupun di luar persidangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan terus mendukung Komisi Yudisial dalam bekerja sehingga di tanah Papua dapat menegakkan peradilan yang bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.